Pada saat pandemi COVID-19 yang melanda bangsa Indonesia saat ini, pemerintah melalui Departemen Kesehatan mengeluarkan kebijakan vaksin COVID yang diselenggarakan oleh swasta, di mana dampak kebijakan tersebut terjadi konflik dengan Undang-Undang Kesehatan yang mengatur tentang pelayanan kesehatan adalah hak seluruh penduduk. Dikeluarkannya kebijakan tersebut, tentunya akan ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Menurut pendapat saya, pencetus masalahnya yaitu di saat pemberian vaksin tidak menyeluruh kepada masyarakat. Jadi ada beberapa orang yang mendapatkan vaksin dan ada beberapa orang yang tidak mendapatkan vaksin. Hal ini menjadikan keuntungan bagi masyarakat yang mendapatkan vaksin dan kerugian bagi masyarakat yang tidak mendapatkan vaksin. Nomor 2, bagaimana kondisi lingkungan strategisnya? Jawaban kelompok kami yaitu kondisi lingkungan pada saat pandemi sangat rentan sekali. Oleh sebab itu, jika tidak ada hal yang penting yang mendesak, diusahakan untuk tetap di rumah saja. Jika ingin keluar rumah, sebaiknya memakai masker, hindari kerumunan, dan setelah aktivitas keluar rumah, segera mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Menurut kami, dampak positif dan negatifnya atas adanya konflik ini dan pihak-pihak mana saja yang nggak kena dampak. Dampak positifnya dari pemerintah yang mengeluarkan adanya kebijakan vaksin COVID-19. Masyarakat yang sudah diberi vaksin ini akan mengurangi beban biaya pengobatan COVID-19 yang telah ditanggung oleh Kementerian Masyarakat. Nah, sedangkan dampak negatifnya adalah kurang lebih dari 9.000 orang menjadi korban antigen bekas dan adanya dana bantuan sosial COVID-19 yang dikorupsi. Pihak yang terkena dampaknya yaitu manajer Kimia Farma yang meraup untung lebih dari 30 juta per hari karena adanya antigen bekas ini. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan cara mencari tahu kebenarannya. Dan seharusnya pemerintah itu lebih memperhatikan lagi masyarakat-masyarakat yang belum mendapatkan vaksin. Terima kasih. Menurut kelompok kami, peran masing-masing institusi yang terlibat langsung. Yang pertama, peran lembaga hukum adalah membuat peraturan tentang undang-undang dan menertibkan masyarakat yang tidak patuh. Contohnya seperti social distancing. Jika tidak taat, akan diberi sanksi. Menerapkan adanya protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, dan menggunakan hand sanitizer. Terus yang kedua, peran lembaga pendidikan adalah dengan menerapkan pembelajaran daring, memberi subsidi bantuan kuota internet untuk kegiatan pembelajaran. Terus yang ketiga, peran lembaga sosial saat masa pandemi ini atau menerapkan pembatasan sosial berskala besar dan mikro, yaitu memberi himbauan agar tidak memutus silaturahmi di masa pandemi ini bisa melalui media sosial. Terus yang terakhir, peran lembaga kesehatan adalah menangani masyarakat yang terkena COVID-19 serta mencari obat penangkalnya. Iya, karena kelompok adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang berinteraksi satu dengan yang lainnya, mengerjakan sesuatu bersama-sama, adanya hubungan individu satu dengan yang lainnya, saling membagi beberapa tujuan yang sama, memiliki kesamaan, dan memiliki ciri yang dapat mengidentifikasikan kelompok. Nomor 2, masuk ke dalam bentuk organisasi apa kelompok yang Anda bentuk? Jawabannya, kelompok terbuka dan tertutup, karena terletak pada daya respon terhadap perubahan dan pengaruhnya terhadap kestabilan secara lebih lanjut. Ada 4 perbedaan dimensi yang dapat menjadi dasar memberdayakan kedua tipe kelompok, yaitu yang pertama, perubahan keanggotaan kelompok, kedua, kerangka referensi, ketiga, perseptif waktu, dan keseimbangan. Menurut pendapat dari kelompok kami, perilaku individu dalam kelompok saat mengerjakan tugas itu ya harus saling membantu satu dengan yang lainnya, saling bekerja sama, karena kan ini kelompok.
Jadi, tiap orang masing-masing sudah kebagian tugasnya. Selain itu, dalam kelompok kita juga harus saling kompak, bertanggung jawab, dan dapat menerima keputusan bersama. Teori interaksi karena didasarkan pada interaksi dan sentiment, perasaan atau emosi yang memiliki pengalaman yang sama, dan teori keseimbangan yaitu seseorang tertarik pada orang lain untuk membentuk kelompok karena didasarkan pada kesamaan sikap dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain.